ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا. دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة. حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك. لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك. يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك. لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Rafika Asni dari kelas 10 IPA 1 ingin menjelaskan tentang bab 5 yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Nama lengkap Umar ibnu Al-Khattab. Dibunuh 3 November 644 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Umar tak akan membiarkan siapapun mengusik agama nenek moyangnya. Itulah mengapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah, Umar menjadi salah satu yang sangat memusuhi Rasulullah. Pada waktu awal dakwah Islam di Mekah, bersama Abu Jahal, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Mereka ditakuti karena kekejaman dan permusuhan terhadap Islam. Umar pernah menghajar seorang budak perempuan karena budak tersebut memeluk Islam. Dia menghajarnya sampai kelelahan dan bosan sendiri karena terlalu banyak memukul. Sang budak akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Khalifah Abu Bakar sudah memikirkan tentang kemungkinan yang akan terjadi jika nanti dia meninggal dan tidak ada seorang pemimpin yang menggantikannya. Hal itu sangat memungkinkan akan terjadi keguncangan dalam tubuh umat Islam. Jika terjadi keguncangan di pusat pemerintah Islam Madinah, sangat memungkinkan mempengaruhi pasukan muslimin yang sedang berperang. Bahkan tidak mustahil akan terjadi perpecahan di antara tentara muslimin sendiri. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, Abu Bakar memiliki keinginan untuk menunjuk siapa calon penggantinya. Mempertimbangkan kepercayaan, kejujuran, dan kecerdasan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar memilihnya menjadi penggantinya. Namun sebelum menyampaikan keinginannya kepada halayak ramai, beliau mengundang beberapa sahabat utama tentang diri Umar bin Khattab. Di antara sahabatnya itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Usaid bin Hudair al-Ansari, dan Said bin Zaid. Jadi musyawarah itu pun disepakati bahwa memang Umar bin Khattablah yang cocok untuk mengemban amanah khalifah sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian barulah Umar dipanggil dan dimintai kesediaannya. Jadi, dalam proses pengangkatan Umar bin Khattab, tidak ada manipulasi, apalagi dituduh oleh musuh Islam atas praksara Umar sendiri. Umar bin Khattab kemudian dibayat setelah jenazah Abu Bakar dimakamkan. Kebijakan dan jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Perluasan pengolahan wilayah. Perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dapat adalah sebagai berikut. 1. Pada tahun ke-14 Hijriah dan Markus berhasil ditaklukkan melalui 2 cara, damai dan perang. 2.
2. Pada tahun ke-15 Hijriah terjadi penaklukan Yordania dengan cara peperangan kecuali wilayah Tabariyah yang dibuka dengan jalan damai. Di samping itu, terjadinya perang Yarmuk dan Qadisiyah. 3. Pada tahun ke-16 Hijriah, kota Al-Madain, Al-Ahwaz, dan Tikrit berhasil ditaklukkan. 4. Pada tahun ke-17 Hijriah, kota Ahwas dapat dikuasai dengan cara damai. 5. Pada tahun ke-18 Hijriah, terjadi penaklukan terhadap Yundisabur dengan cara damai dan kota Halwan melalui peperangan. 6. Pada tahun ke-20 Hijriah, Mesir ditaklukkan dengan cara damai kecuali Alexandria dengan jalan perang. 7. Pada tahun ke-21 Hijriah, Alexandria, Nahawan, dan Barkah ditaklukkan dengan cara perang. 8. Pada tahun ke-22 Hijriah, Azerbaijan berhasil ditaklukkan dengan cara damai. Adapun kota Dainawar, Masibjan, Hamzah, Tripoli, Rey, Askar, dan Kaumas ditaklukkan dengan cara perang. 9. Pada tahun ke-23 Hijriah, kota Karman Sajistan Markan berupa daerah pegunungan dan Asfahan dibuka. Untuk pengolahan wilayah perluasan, Khalifah Umar membawa transformasi penakluk Arab menjadi sebuah kelompok elit militer untuk bertugas menjalankan penaklukan berikutnya dan untuk membentengi wilayah-wilayah yang telah ditentukan. 2. Pengolahan kas negara. Di antara kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar adalah menata pemerintah dengan membentuk departemen-departemen atau diwan yang mengadopsi model Kekaisaran Persia. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dia membentuk jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum. Pada masa Khalifah Umar itu pula, mulai diatur dan ditertibkan tentang pembayaran gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Khalifah membagi warga negaranya dalam dua kelompok, yaitu Muslim dan non-Muslim. Bagi Muslim diwajibkan untuk membayar zakat, sedangkan bagi non-Muslim dipungut pajak tanah dan pajak kepala. Bagi Muslim diberlakukan hukum Islam, bagi non-Muslim diberlakukan hukum menurut agama atau adat mereka masing-masing. Di antara istihad Khalifah Umar bin Khattab di bidang hukum yang cukup spektakuler adalah sebagai berikut. 1. Menghapus pembagian ghanimah atau harta rampasan perang dan dimasukkan ke Baitul Mal karena pasukan muslimin sudah mendapatkan gaji. 2. Memberikan gaji kepada para imam masjid dan muazin. 3. Menyelenggarakan sholat tarawih dengan berjamaah. 4. Tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang terpaksa mencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan. 5. Menghapuskan bagian zakat bagi para mu'alaf atau orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam karena umat Islam sudah dirasa kuat. 6. Menghapuskan hukum mut'ah atau kawin kontrak yang semula diperbolehkan dan sampai sekarang masih diakui oleh orang-orang Syiah. Maka gaya kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan pola kepemimpinan beliau sebagai berikut. 1. Khalifah Umar bin Khattab memberikan cara pandang peri kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan terhadap bawahannya yang pada akhirnya menjadi teladan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. 2. Khalifah Umar bin Khattab membentuk kemiliteran yang kuat untuk ketahanan dan menjaga marwah pemerintahannya dengan tujuan terus melakukan perluasan kekuasaan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Namun, setiap wilayah yang telah dikuasai para prajurit kemiliterannya tidak menghantui masyarakat akan tetapi menjadi sahabat masyarakat. 3. Khalifah Umar bin Khattab siap siaga menjadi pelayan masyarakat yang tidak mengenal waktu. Ini menandakan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 4. Beliau menjunjung tinggi rasa terbuka atau transparansi baik di kalangan pemerintahan maupun terhadap masyarakat sehingga terasa ketentraman yang menghilangkan kecurigaan. 5. Beliau mampu melakukan komunikasi aktif terhadap bawahannya. Begitu juga dengan rakyatnya sehingga mempermudah beliau dalam mengatur cara menyelesaikan gejala-gejala sosial yang terjadi.
Akhir hayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk atau Pairus, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Pairus adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar. Pairus merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah wafat jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Khalifah Umar bin Khattab sempat berwasiat kepada putranya agar ia dimakamkan di samping sahabat-sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di rumah Aisyah. Dia juga berpesan kepada anaknya agar menjual benda-benda yang dimiliki untuk melunasi utang-utangnya. Dia tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa kewajiban yang belum diselesaikan. Umar juga khawatir seandainya dia meninggal akan dikafani dan dikuburkan secara berlebihan oleh keluarganya, sehingga dia berpesan untuk menyederhanakan kafannya.